warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang materi Introducing to Digital and Analytics yang membahas mengenai dampak dari adanya wajib vaksin terhadap perekonomian di Kota Semarang. Nah, untuk topik yang diangkat terkait tugas ini adalah dampak vaksinasi COVID-19 terhadap pemulihan ekonomi di Kota Semarang. Nah, analisis yang digunakan salah satunya itu deskriptif, di mana deskriptif ini berupa gambaran umum mengenai kondisi COVID-19 saat ini di Semarang. Dan didapatkan menurut salah satu sumber yang menyatakan bahwa update terakhir pada Senin 25 Oktober 2021 total kasus yang terkonfirmasi itu mencapai 88.161 kasus dengan rincian 11 pasien masih menjalani perawatan, kemudian 5 dari dalam Kota Semarang dan 6 berasal dari luar Kota Semarang. Nah, pasien sembuh sendiri mencapai 81.662, sedangkan pasien yang meninggal sebanyak 6.488 kasus. Untuk kasus suspek sendiri sebanyak 16 kasus dan 0 kasus probable. Kemudian, jika dibandingkan dengan sebelumnya, kini kasus positif di Kota Semarang sudah terlihat menurun. Sudah banyak nih wilayah-wilayah yang 0 kasus seperti di Gayam Sari, Gunung Pati, dan juga di Pedurungan. Berikut data sebaran kasus COVID-19 di Kota Semarang dari data yang dirilis oleh salah satu sumber. Yang pertama, di Kecamatan Semarang Utara, total kasusnya 0. Kecamatan Semarang Timur Sarirejo, total kasusnya ada 4. Kemudian di Kecamatan Semarang Selatan, total kasusnya 0. Kecamatan Semarang Barat, total kasusnya 0. Kecamatan Gayam Sari, total kasus 0. Kemudian Kecamatan Candisari Tegalsari, total kasusnya ada 1. Kemudian di Kecamatan Ngalian, Banyumane, Geno, Tembalang, kemudian Gajah Mungkur, Pedurungan, dan juga di Kecamatan Gunung Pati, total kasusnya ada 0. Kemudian di Kecamatan Mijen, total kasusnya ada 1. Kemudian di Kecamatan Tugu, total kasusnya 0. Nah, data-data di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Sebelumnya, selain dari data COVID-19 di Kota Semarang yang sudah disebutkan, untuk saat ini ada pun aturan terkait dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang. Karena untuk saat ini status Kota Semarang sudah menjadi level 1, semua itu tidak lepas dari dukungan seluruh warga Kota Semarang dalam menangani kasus COVID-19 ini karena tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Aturan ini masih tetap disesuaikan dengan status level PPKM-nya masing-masing sesuai dengan kota dan wilayahnya. Beberapa aturan baru seiring dengan menurunnya level PPKM di Kota Semarang sebagai berikut. Yang pertama, untuk mal, supermarket, ataupun tempat perbelanjaan umum lainnya diperbolehkan buka hingga jam 10 malam dengan kapasitas 100%. Yang kedua, rumah makan, kafe, ataupun restoran itu sudah diperbolehkan buka hingga jam 12 malam dengan kapasitas 75%. Yang ketiga, tempat wisata, tempat ruang publik, ataupun tempat umum lainnya diperbolehkan dibuka dengan kapasitas 75%. Yang keempat, PKL atau usaha di ruang publik diperbolehkan buka dengan kapasitas 75% tanpa pengaturan jam. Yang selanjutnya adalah eksplorasi penyebab dari dampak COVID yang ada di Kota Semarang. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan mengikuti rapid test yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah tidak secara serta-merta melakukan tracking secara maksimal sehingga tidak bisa diprediksi sejauh mana penyebaran COVID yang ada di Kota Semarang. Yang ketiga, di Jawa Tengah sendiri, Semarang merupakan salah satu kota favorit untuk berlibur, sehingga banyak pendatang baru atau wisatawan yang berkunjung ke Semarang. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya klaster baru, yaitu klaster keluarga. Yang keempat, menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah setempat, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan
mereka sudah tenang karena mereka sudah divaksin. Padahal vaksin ini kan tujuannya untuk menambah daya tahan tubuh kita. Jadi, selebihnya tergantung bagaimana cara kita waspada terhadap virus corona tersebut. Melanjutkan dari teman-teman yang lain mengenai penyebaran COVID-19 di daerah Semarang, banyak masyarakat yang melanggar peraturan pemerintah mengenai penutupan toko ataupun warung sementara, dan juga diberlakukannya jam malam bagi masyarakat yang memiliki restoran ataupun minimarket. Mungkin hal tersebut dilakukan masyarakat karena bantuan sosial dari pemerintah yang tidak merata ataupun yang sudah mendapatkan bantuan sosial tersebut tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Penyebab lainnya adalah akibat dari tes rapid ataupun tes swab yang berbayar, sehingga banyak masyarakat yang tidak memperdulikannya, dan juga mungkin karena masa berlakunya yang sangat sedikit ya, misalkan ada yang 3 hari dan juga ada yang 1 minggu, sehingga mungkin masyarakat menjadi malas karena harus setiap 3 hari ataupun 7 hari tersebut masyarakat harus melakukan tes rapid dan tes swab ulang. Baik, adapun solusi dari pemerintah Kota Semarang terhadap masyarakatnya untuk menangani COVID-19 ini adalah yang pertama, pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas digitalisasi yang memadai, khususnya untuk pelayanan publik seperti pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan, kemudian pelayanan pembayaran pajak, dan yang tidak kalah penting adalah informasi perkembangan COVID-19 pada kala itu. Kemudian tak lupa juga solusi yang kedua, yakni adalah program yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni yang bernama Jateng di rumah saja, yakni program di mana seluruh lapisan masyarakat dilarang untuk bekerja dan melakukan aktivitas ekonomi, sehingga muncullah poin ketiga solusinya, yakni pemerintah Kota Semarang mendisinfektan seluruh tempat banyaknya orang berkumpul seperti pasar pada saat program Jateng di rumah saja itu berjalan. Dan yang terakhir adalah solusi dari pemerintah kota, yakni tentunya menyediakan kanal-kanal kepada masyarakat untuk bisa berkonsultasi mengenai COVID-19, bisa melalui WA, bisa juga melalui hotline yang disediakan oleh pemerintah kota. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke pembahasan berikutnya teman-teman tentang metode explanatory atau kenapa ini bisa terjadi. Mari kita analisa. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menurunkan angka perekonomian Indonesia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu adalah dengan diberlakukannya wajib vaksin. Nah, dengan begitu diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat, khususnya di Kota Semarang, nah ini dapat menekan angka resiko penyebaran COVID-19 apabila mereka melakukan vaksinasi. Karena apabila mereka melakukan mobilitas atau aktivitas tanpa dilakukan vaksinasi terlebih dahulu, itu dapat meningkatkan angka penyebaran COVID-19. Seperti itu. Itu wajib vaksin juga memberikan manfaat tersendiri nih untuk orang-orang yang mau divaksin. Karena ketika orang itu divaksin, maka kekebalan tubuh mereka akan menjadi lebih kuat dibandingkan orang yang tidak divaksin. Sehingga mereka-mereka ini nih yang sudah divaksin ini akan menjadi tidak rentan untuk terpapar virus COVID-19. Nah, tapi meskipun begitu juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, karena
meskipun kita sudah divaksin, itu pun belum menjadi sebuah jaminan gitu. Tapi paling tidak, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ketika kita sudah divaksin atau ketika semua orang sudah banyak yang divaksin, mobilitas masyarakat itu akan menjadi lebih fleksibel. Artinya, ketika masyarakat sudah banyak yang divaksin, maka semakin yakin pula pemerintah dalam memberikan kelonggaran kepada mobilisasi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mampu menjalankan aktivitasnya kembali dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Masyarakat akan dapat kembali bekerja, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya. Dengan begitu, sedikit demi sedikit, perekonomian masyarakat Indonesia diharapkan akan segera pulih kembali. Dari penjelasan teman-teman sebelumnya mengenai adanya dampak wajib vaksin terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Semarang, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebabnya apa sih kenapa diadakannya wajib vaksin di Kota Semarang. Yang pertama adalah tentunya karena adanya virus COVID-19 ini. Yang kedua untuk memotong atau memutus rantai penyebaran virus COVID-19, dan yang ketiga adalah untuk menambah imun tubuh karena memang setelah divaksin tentunya tubuh kita imunnya akan semakin kuat. Untuk yang keempat adalah salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang, karena dengan orang-orang sudah wajib vaksin berarti mereka bebas untuk bepergian kemanapun dan mengunjungi tempat manapun dengan kendaraan apapun, yang tentunya itu akan meningkatkan sektor dari pelaku UMKM. Setelah selesai melaksanakan vaksinasi bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta pelayanan publik yang ada di Kota Semarang, perekonomian di kota ini nantinya akan bergerak dalam mempersiapkan pemulihan produktivitas dan aktivitas kota pasca pandemi, di mana hal ini akan mendorong Kota Semarang untuk bergerak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kota Semarang pun akan semakin meningkat. Dilansir dari bisnis.com Jakarta, pemerintah optimis kondisi perekonomian Indonesia akan kembali bangkit dengan adanya upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4-5% pada akhir 2021. Nah, dari sini dapat diperkirakan bahwa akan adanya perkembangan ekonomi di setiap wilayah Indonesia, termasuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Hal ini akan terrealisasi jika masyarakatnya telah mengerti dengan benar bagaimana pentingnya melaksanakan vaksin. Pemerintah Indonesia memprediksikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan kembali bangkit dengan adanya upaya percepatan kebijakan vaksinasi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4-5% pada akhir 2021. Pemerintah telah mendapatkan data bahwa Indonesia memiliki 92,9 juta vaksin COVID-19 dengan 81,5 juta diantaranya dalam bentuk bulk. Angka ini terus bertambah setelah 8 juta vaksin Sinovac tiba di tanah air pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Menteri BUMN Erick menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 nasional. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tertinggi dari sisi vaksinasi di Asia Tenggara ataupun di ASEAN. Namun, dibandingkan dengan negara lain seperti China dan Amerika Serikat, progres vaksinasi di Indonesia masih sangat minim. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk menambah jumlah penerima vaksin di tanah air. Upaya vaksinasi ini ditempuh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dalam membentuk kekebalan komunal atau herd immunity. Dilansir dari kompas.com tahun 2021. Berbagai pemerintah daerah pun ikut andil dalam mendukung adanya percepatan vaksinasi di tanah air. Salah satunya pemerintah Kota Semarang.
pemerintah Kota Semarang dalam mempercepat vaksinasi dengan cara melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha untuk ikut serta mensukseskan program vaksinasi. Karena sebetulnya permasalahan pada pandemi itu bukan hanya pada permasalahan kesehatan masyarakat, tetapi juga dari sisi ekonomi. Nah, contoh nyatanya adalah Pemkot Semarang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan sinergi dengan JDID mempercepat pemerataan vaksin COVID-19 hingga sampai kelurahan, RW, dan rumah-rumah warga. Adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dengan swasta ini berguna untuk mempercepat adanya vaksinasi tahap kedua. Karena menurut Hendrar Prihadi bahwa pihaknya telah melakukan penyisiran yang melibatkan Dinkes, Babin Kamtipmas, dan Ramil dan semua pihak yang terkait telah melakukan sistem door-to-door dan telah mencapai percepatan vaksinasi. Pada vaksin tahap pertama mencapai 106%, sedangkan vaksin kedua hanya mencapai 86%. Nah, upaya yang dilakukan untuk menyukseskan vaksin kedua ini adalah pemerintah menargetkan JDID untuk memberikan bantuan kepada 7.500 warga Kota Semarang, bantuan berupa sembako dan lain sebagainya, dan juga JDID memberikan edukasi warga untuk belanja online dari rumah untuk mengurangi kerumunan dan kontak fisik secara langsung, dilansir dari jateng.suara.com. Adanya kebijakan ini diharapkan mempercepat penurunan angka kasus COVID-19 di Kota Semarang agar semakin banyak sektor ekonomi yang dapat dibuka oleh pemerintah ataupun masyarakat, seperti tempat makan, pasar, mal, hotel, tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya, sehingga memberikan dampak pada kenaikan pendapatan ekonomi masyarakat di kala pandemi COVID-19. Nah, setelah melaksanakan program vaksinasi dari pemerintah, angka penurunan COVID di Kota Semarang semakin menurun. Dampaknya, pemberlakuan PPKM di Kota Semarang levelnya semakin menurun dan para pedagang sudah bisa mulai aktivitas secara perlahan, dan perekonomian di Kota Semarang perlahan semakin bangkit. Nah, maka dari itu semuanya kita sama-sama menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan program vaksinasi pemerintah agar perekonomian terutama di Kota Semarang semakin membaik gitu. Kemudian pakar-pakar ekonomi Indonesia juga memprediksi pada awal tahun 2022 perekonomian Indonesia kembali bangkit lagi gitu. Poin kelima, how do I take advantage? Atau bagaimana kita mendapatkan manfaat dari adanya vaksinasi COVID-19 ini. Dilansir dari Radar Semarang, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fatan Supi mengatakan bahwa apabila 70% herd immunity dapat dicapai, maka kegiatan ekonomi dapat berjalan kembali seperti semula. Hal ini selaras dengan penjelasan dari WHO atau Badan Kesehatan Internasional mengenai konsep herd immunity adalah suatu kondisi ketika mayoritas dari suatu populasi telah divaksinasi dapat mengurangi penyebaran virus ke seluruh populasi, sehingga tidak perlu untuk memvaksin seluruh populasi tersebut karena ada beberapa orang yang tidak bisa divaksin karena kondisi tertentu. Orang yang telah mendapatkan vaksinasi ini akan lebih terlindungi dari virus yang bersangkutan atau dalam hal ini yaitu COVID-19. Oleh karena itu, penyebarannya dapat ditekan dan penularannya dapat diputus. Melihat dari perspektif lain, maka herd immunity itu sangat berdampak pada penurunan angka kasus COVID-19 di Kota Semarang.
Karena untuk menurunkan angka kasus positif 19 di Kota Semarang, maka menjaga herd immunity atau imunitas kelompok dalam hal ini masyarakat Kota Semarang sangat perlu untuk dilakukan. Ketika sebagian besar populasi dari masyarakat Kota Semarang memiliki imunitas tubuh yang baik dan kuat dalam tubuh, maka reaksi tubuh mereka dalam melawan virus COVID-19 akan semakin baik dan berdampak pada meminimalisir usaha penularan COVID-19 yang ada di Kota Semarang. Saat ini berbagai upaya preventif terus dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan stakeholders lain, dalam hal ini swasta, akademisi, media, dan juga masyarakat tentunya di Kota Semarang untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan pola hidup bersih dan sehat dan juga penerapan 5M, serta diikuti dengan usaha semakin memaksimalkan usaha vaksinasi nasional. Kota Semarang akan menerapkan aturan baru untuk pengunjung dan tempat wisata dan hiburan di kota itu. Mereka harus sudah divaksin COVID-19 jika ingin masuk di tempat wisata dan hiburan. Akan diterapkan aplikasi Peduli Lindungi. Hanya yang sudah vaksin saja yang boleh masuk, kata Wali Kota Semarang. Sebelumnya, Kota Semarang berada di level 4. Dengan adanya penurunan level tersebut, pihaknya melakukan sejumlah penyesuaian. Di antaranya adalah rencana pembukaan tempat wisata dan hiburan dengan kapasitas pengunjung tempat wisata tersebut dibatasi maksimal 25%. Penyesuaian lainnya adalah peningkatan jumlah batas kapasitas pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan, tempat ibadah, serta pembukaan tempat olahraga. Selanjutnya yaitu penurunan kasus berdampak pada pemulihan ekonomi. Misalnya beberapa warung makan sudah kembali di mana sebelumnya sempat ditutup. Baik teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang efek samping setelah divaksin, khususnya di Kota Semarang. Yang pertama adalah demam. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang sudah lebih siap dibandingkan dengan saat pertama kali tubuh menerima vaksin. Terus yang kedua, pusing. Setelah mendapatkan vaksin, beberapa orang akan merasakan pusing atau sakit kepala yang berlebih, hampir sama dengan gejala COVID-19, namun sebenarnya tidak. Dan yang ketiga itu rasa kantuk yang berlebih. Mungkin ini efek samping dari vaksin karena harus beristirahat dari vaksin tersebut. Ya, intinya segitu. Terima kasih. Setelah dilakukan vaksinasi warga Semarang, pemerintah kabupaten mulai membuka tempat pariwisata dengan persyaratan tertentu, misal menunjukkan kartu sertifikat vaksin. Hal ini menjadi angin segar untuk perkembangan kebangkitan ekonomi warga Semarang. Aktivitas di Kota Semarang setelah adanya vaksinasi, dilansir dari rri.co.id, Kota Semarang kini sudah melakukan upaya vaksinasi kepada masyarakatnya. Wali Kota Semarang pun memberikan kelonggaran dengan mengizinkan kembali objek wisata untuk bisa membuka aktivitasnya. Selain itu, pusat perbelanjaan juga mulai dibuka dengan ketentuan yang berlaku. Pengunjung yang datang ke objek wisata diharapkan untuk memperlihatkan aplikasi Peduli Lindungi atau kartu vaksin kepada petugas objek wisata. Dengan dibukanya objek wisata ini, harapannya akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang selama ini sudah terpuruk. Contohnya seperti di Mall daerah Semarang yang sudah mulai buka, seperti Mall Ciputra, Paragon, dengan terus menerapkan protokol kesehatan sehingga resiko penularan COVID-19 di pusat perbelanjaan serta mall akan jauh lebih berkurang dan masyarakat dapat selalu beraktivitas dengan aman dan nyaman. Menteri Kesehatan pun mengakselerasikan vaksin agar bisa didistribusikan secara langsung kepada warga sehingga dapat memulihkan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang. Sekian dari saya, terima kasih.